Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa menjalankan berbagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kita sudah selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, lalu ini kita sebagian bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah selanjutnya. Ada yang meneruskan dengan sholat sunnah, zikir dan sebagainya. Lalu ini kita sempurnakan dengan stay sejenak, duduk sejenak di rumah Allah Ta'ala ini. Akhirnya mungkin ini HP ini ganjel kertas ya, main bukunya button buku penutup, ternyata mengeluarkan sinyal mata ini mau. Ya fungsinya untuk ganjel sempurna. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di sini kita lanjutkan dengan beriktikaf. Kita memutus sejenak urusan dunia kita sembari menanti datangnya waktu sholat selanjutnya dan juga bertolakul ilmi atau mencari ilmu. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah tanggal berapa nih Pak Hijriah masih Muharram ya? Tanggal kali kan betul. 27 ya? 21 ya. Ini berarti kita segera meninggalkan rangkaian bulan-bulan haram, lalu memasuki bulan-bulan biasa saja, bulan-bulan yang tidak ada keutamaan khusus, sehingga rentan kita tuh santai-santai, tidak waspada dan sebagainya. Makanya biasanya kalau umroh gitu ya, di bulan-bulan setelah Muharram itu pesertanya nggak banyak. Makanya biasanya kita biaya umrohnya juga jadi murah. Karena orang Arab juga pinter gitu, yo lagi rame, ini murah gitu. Harga hotelnya dimurahkan gitu. Tapi gilirannya pas baru rame gitu ya, harganya bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat tuh harga hotelnya. Itu lumrah lah ya. Nah, dari bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu rangkaian bulan-bulan yang tidak ada kekhususan, tidak ada keutamaan khusus. Makanya banyak yang santui-santui gitu nih. Nah, bahkan kalau Rabiul Awal ada Maulid Nabi, itu lebih kepada kesejarahan, bukan pada perayaan keagamaan. Itu bukan Id, bukan hari raya, tidak ada kekhususan ya, tetapi sebagai cara kita mengenang ya, teladan kita, beliau pernah dilahirkan dan kemudian meninggal di bulan yang relatif sama ya. Memang ulama beda pendapat tentang kelahiran beliau. Ulama itu beda pendapat apakah di Rabiul Awal atau di luar Rabiul Awal, karena ada yang mengatakan di luar Rabiul Awal, sedangkan di Rabiul Awal pun ada beda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 5, 7, 9, 11, 12 ya. Syekh Safiur Rahman Al-Furi yang Sirah Nabawiyahnya itu sekarang termasuk yang paling terkenal dan paling populer, itu penerbit di Indonesia yang menerbitkan itu ada lebih dari 20 penerbit itu, karena saking populernya itu milih tanggal 9 Rabiul Awal, itu tanggal lahirnya Nabi. Adapun kalau tanggal meninggalnya hampir tidak ada perbedaan pendapat, karena ketika beliau meninggal, karena ketika beliau lahir itu kan yang niteni kan paling ibunya, simbahnya, pamannya kan. Tapi ketika beliau meninggal, semua menyaksikan. Kaum muslimin kehilangan, orang kafir dan orang kafir bergembira. Maka terkenang betul bahwa beliau meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Dan itu bukan hari raya. Makanya Umar bin Khattab pun ya ketika memilih ketika menegakkan kalender Islam, yaitu kalender Hijri yang tidak lagi sekedar kalender Arab tapi betul-betul kalender Islam,
pijakannya dari ayat Quran, lalu penandanya adalah hijrahnya Nabi Muhammad. Beliau tidak memilih lahir dan meninggalnya Nabi sebagai penanda tanggal, tapi hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan Muharram itu, ya, yang di situ Allah memberi perintah Nabi untuk hijrah, itu adalah bulan suci atau bulan haram. Tetapi satu Muharramnya itu bukan hari istimewa, bukan hari khusus, ya, bukan hari raya, ya, penanggalan saja, itu rasional saja. Itu bagian dari kebudayaan kita, bukan bagian dari hari raya yang Allah tetapkan untuk kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di hari-hari di luar bulan haram, ya, di bulan Shofar sampai Jumadil Akhir, ya, hendaknya kita tetap merawat semangat kita, semangat ketaatan kita. Pakai turun-turun dikit yang normal lah, ya, namanya orang itu punya dinamika, kadang bersemangat, kadang tidak bersemangat, kadang jatuh dalam dosa. Yang penting selalu ingat bahwa kita ini hambanya Allah, kita ini melakukan kesalahan, kita mengakuinya. Kesalahan terbesar iblis itu kan bukan pada keingkarannya semata. Untuk dibayangkan, iblis itu kan riwayat ketaatannya panjang, dan karena prestasinya dibariskan bersama dengan malaikat. Padahal dia kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Kan iblis itu kan dari bangsa jin, tapi kok bisa yang baris numpang di barisannya malaikat, ya, karena prestasinya di masa lalu, itu kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir. Tapi meskipun prestasinya panjang, ya, dia tidak mau untuk taat pada perintah Allah, untuk sujud kepada Adam. Ya, sombong, aba wastakbar, ya, menyepelekan dan menyombongkan dirinya. Saya ini kan dari api, ya, dia cuma dari tanah, kan kalimatnya begitu di Quran, ya. Khalaqtani min tini wa khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan dia dari tanah, sementara Engkau ciptakan saya dari api. Dia merasa gengsi untuk kemudian bersujud kepada Adam. Padahal yang paling penting itu bukan pada Adam itu dibuat dari apa, tapi yang paling penting itu siapa yang ngasih perintah. Nah, iblis lupa bahwa ya Adam itu biasa saja, dia dari tanah, tapi yang nyuruh itu adalah Allah. Iblis lupa pada hal itu, kan. Lalu nantinya belakangan iblis mencoba mengekspresikan kedengkiannya kepada Adam, ya, dengan cara menggelincirkan Adam. Makanya dikatakan fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Maka kemudian iblis menggelincirkan keduanya, memelesetkan keduanya, menjebak Adam dan Hawa. Akhirnya kemudian apa? Allah keluarkan keduanya dari surga, atau mimma kana fihi, keluarkan dari tempat dulu mereka berada. Nah, itu dia. Nah, tapi bedanya Adam dengan iblis apa? Padahal sama-sama salah, itu, ya. Adam alaihissalam, ya, beserta Hawa, keduanya mengakui kesalahan. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Mengakui kesalahan, ya Allah kami bertobat, maka Allah mengampuni. Sementara kalau iblis itu tidak mau mengaku salah. Nah, itu dia masalahnya di situ. Nah, itu kan. Adapun kita ini karakternya bersalah. Terus kalian manusia itu memang karakternya adalah khata'un, ya, kullu bani Adam, kata kanjeng Nabi, ya, kullu bani Adam khata'un, ya. Anak turunnya Nabi Adam itu memang karakternya itu serba salah, ya, titik-titik salah, itu, ya, salah bedanya itu, ya. Nah, tapi bedanya adalah karena kita ini anak cucunya Adam, meskipun punya karakter tukang salah, kita juga punya karakter mustaghfirun, mudah mengakui kesalahan. Kalau sampai nggak mau mengakui kesalahan, nah ini bahaya nih. Si bayi kok ini beda nih. Nanti kalau mengakui kesalahan si bayi ada, gitu kan. Nek mau gak ngakui kesalahan, kayak si bayi wah gitu. Kalau betul lagi ngomong gitu. Nah, itu dia. Itu pengingat kita bersama sekalian. Lalu kita lanjutkan ke hadis ke-18. Hadis ini sederhana tetapi maknanya mendalam. Ini
masih, nah ini saya saat ini memang mengumpulkan hadis-hadis tentang bagaimana cara kita hidup. Kalau sebelum-sebelumnya hadis tentang bagaimana kita melakukan kebaikan apapun yang bisa dilakukan, kalau ini balikannya. Ya, hadis yang berbunyi An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah ridha kepada keduanya, ya kepada Abdullah maupun bapaknya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan Abdul dzulumatu yaumil qiyamah, kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Jadi kata zalim, ya, orang zot dengan zot itu orang Persia bahasanya zalim. Nah, itu lalim, kelaliman itu. Nah, ya itu dialek, itu sesuatu yang boleh saja, lumrah saja. Nah, zulm, kezaliman itu seakar kata dengan kata duluman, kegelapan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, secara alamiah kezaliman itu adalah kegelapan. Dan Nabi menegaskannya, bukan hanya hubungan kebahasaan, tapi Nabi menegaskannya dengan kalimat ad-dulmu dzulumatu yaumil qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini muttafaqun alaihi, artinya disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, berarti sahih tenan ini, sahih hadis. Ini sahih tenan ini. Itu. Nah, kezaliman itu apa, Bapak Ibu sekalian? Al-dzulm itu lawan dari kata al-adl. Keadilan adalah lawan dari kezaliman. Kezaliman lawan dari keadilan. Kalau keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan kezaliman itu berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makna ini sebenarnya malah filosofis sekali, ya, karena dia konsep yang sangat umum. Pokoknya sesuatu yang tidak pada tempatnya pasti zalim. Nah, tinggal perkaranya itu apa? Nanti bisa menjadi zalim sangat besar, bisa zalim sangat kecil. Yang jenengan misalkan nggih topi tinggu sepatu kuwi zalim kuwi, men yo ora dosa, mek aneh wae, kurang gawean nggih. Topi sepatu tinggu topina, nah tambah repot meneh niku nggih. Nah, ya men nggih niku sayangane piring niku. Nah, ya itu bukan dosa, hanya keanehan saja. Tapi kalau kezaliman paling besar, nah itu kesyirikan. Kesyirikannya di dalam Al-Qur'an ada ayat berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa lam yalbisuna imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan yang dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan dan bagi mereka petunjuk. Ayat ini turun, para sahabat stres. Waduh, beriman dan tidak berbuat zalim. Loh, siapa ini yang nggak pernah buat zalim? Kadang zalim sama istrinya, kadang sama anaknya, kadang sama tetangga. Loh, gimana nih kita nih? Sudah khawatir kan? Komplain ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ayatnya ini pripun, ini kok berat sekali. Bapak Ibu sekalian, di Quran itu beberapa ayat itu memang berat sekali, ya. Dan untungnya Allah memberi keringanan. Contoh, panjenengan pasti sering membaca ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah, ya. Itu kan itu sempat membuat bahkan lebih pening dibandingkan ayat ini tadi. Ayat yang berbunyi in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi kamu mau sembunyikan atau mau tampakkan isi hatimu, Allah akan hitung. Waduh, lagi batin kok wis dosa ini. Nah, itu pusing para sahabat. Lagi-lagi mereka kalau begitu terus sambat ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pripun? Ini kalau begini ya kamu gak kuat gitu kan. Nah, di surat Al-Baqarah itu Allah berikan keringanannya, istilahnya nasah, ya, ada nasah secara hukum, ada penghapusan secara hukum, tapi ayatnya tetap ada. Nah, untuk menunjukkan kasih sayang Allah pada kita, yaitu ya, ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya mengatakan laha ma kasabat wa
'alaiha maktasabat. Nah, jadi yang di batin-batin itu kebanyakan tidak langsung Allah hukumi dosa. Bahkan niat-niat jelek yang dibatalkan itu bisa jadi pahala. Kalau melakukan dosa, waduh, Gusti Allah biar saya jolanya gitu ya, itu jadi pahala gitu ya. Nah, adapun ayat tadi ketika Nabi disambati begitu ya, Kanjeng Nabi pripun? Nabi itu ya sesuknya dolim karo bojone, karo anake, karo tanggane pripun Kanjeng Nabi. Nabi mengatakan ya itu boleh, tetapi yang dimaksud ayat ini adalah kezaliman paling besar. Maka beliau kemudian menunjukkan kepada kita bagaimana Quran itu saling mengonfirmasi. Quran itu punya karakter saling menjawab antara ayat dengan ayat yang lainnya. Beliau tunjukkan tafsir ayat itu dengan surat Luqman, yaitu apa? La tusyrik billahi innasyirka la dzulmun adzim. Jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi maksud ayat tadi adalah siapa yang beriman dan tidak mencampur dengan kesyirikan, maka dia akan merasakan ketentraman dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini bukan berarti kezaliman yang lebih kecil itu tidak perlu diperhatikan, tetap saja mereka memperhatikannya. Itu dia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kezaliman itu sederhananya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, tinggal apa itu yang tidak ditempatkan. Allah, kita tidak mendudukkan Allah sebagai Tuhan sembahan kita, atau ada yang kita bersamakan dengan Allah. Nah, itu kezaliman yang paling besar. Tentu dosanya sangat serius. Nah, dan ayatnya jelas ya, mengatakan bahwa ayatnya kita temukan berkaitan dengan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tetapi mengampuni dosa-dosa selain syirik ya, yang Ia kehendaki. Maksud ayat ini bagaimana? Nah, ini dia ulama yang bantu kita memahami. Kita kalau kita baca terjemahannya gitu langsung waduh, syirik telah diampuni, bukan begitu. Maksudnya adalah syirik yang tidak ditobati sebelum mati, dibawa mati, itu Allah tidak akan ampuni. Adapun dosa-dosa selain syirik, nah itu masih ada. Meskipun orang belum bertobat, masih Allah beri kesempatan. Allah masih punya ampunan untuk dosa-dosa selain syirik, meskipun orangnya belum bertobat. Ya bukan berarti kita santai-santai, bukan ya. Tapi kalau perkara syirik itu serius sekali. Makanya kita betul-betul memohon kepada Allah perlindungan dari syirik dan ampunan dari syirik. Di antara zikir yang Bapak Ibu sekalian mungkin bisa hafalkan ya, itu dari Nabi kita Muhammad ya. Nabi mengajari sebuah zikir, sebuah doa yang sangat berharga tentang syiriknya, yaitu Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang saya ketahui, dan aku memohon kepadamu dari syirik yang tidak saya ketahui. Nah, kalau sekalian doa ini perlu diingat ya. Nanti kalau yang belum menemukannya, kalau yang tahu redaksinya mungkin bisa dibagikan kepada bapak-bapak ibu lainnya. Kalau belum ketemu nanti akan saya coba ketikkan atau saya carikan dan biar bisa diamalkan. Karena ini doa yang berharga sekali. Jadi ada banyak doa-doa itu isinya bukan minta, tapi minta perlindungan. Wah, itu penting sekali ya sekalian. Di antaranya tadi minta perlindungan dari kesyirikan yang kita ketahui, dan minta ampunan dari kesyirikan yang tidak kita ketahui. Nah, hadal hadis fihi tahdhir min ad-dhulm. Yang jelas hadis ini adalah warning dari segala bentuk kezaliman. Wal hasu ala diddihi wa huwal adl. Dan tentu saja hadis ini punya makna balikan secara alamiah, yaitu agar kita berbuat sebaliknya, yaitu berbuat adil untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, tentang meletakkan sesuatu pada tempatnya ini memang inspiratif sekali ya. Kalau perkaranya bukan dosa ya, tapi tentang kelayakannya. Ada beberapa sekolah-sekolah jadi sekedar kita mengambil inspirasi saja.
penerapannya tidak harus saklek, tetapi ini bisa jadi pelajaran. Nah, jadi beberapa sekolah Katolik itu kan gaya Belandanya kan sampai sekarang masih ya, gaya Belandanya itu ada siswa main bola pakai bola voli itu dihukum. Itu bagus. Ya tentu nanti masing-masing lembaga ataupun orang bisa menerapkan persoalan begini lebih luas gitu, tapi tadi inspiratif sekali. Ya, kalau bola voli ya bukan untuk main bola sepak, bola voli ya voli gitu ya. Bola basket ya basket, bola kaki ya bola kaki. Masing-masing ada tempatnya. Ini contoh. Tapi tentu saja itu bukan perkara dosa ya. Itu kezaliman tapi tidak masuk ke dalam bahasan dosa. Nah, karena kalau bulan itu diterapkan secara saklek, nanti kreativitas tidak muncul. Karena sebagian kreativitas itu betul-betul berpikir out of the box. Ya. The box itu wit gedang. Out of the box itu neng jogo wit gedang. Out of the box. Nah itu dia. Jadi ya, bisa memadukan antara memadukan itu menggabungkan, ya, bukan mengajak kelahi. Memadukan itu kelahi. Saya semakin tua semakin jadi bapak-bapak, jobnya bapak-bapak semakin banyak ini. Wah ini anak saya yang gede barusan masuk pondok ya, sanawiyah, yang kecil masuk SD, tambah jadi bapak-bapak saya. Jadi job bapak-bapak saya semakin banyak bapak ibu sekalian. Semakin cocok saya dengan bapak ibu sekalian. Jadi itu ya bapak ibu sekalian. Jadi antara ketertiban di dalam meletakkan suatu pada tempatnya dan kreativitas itu dia bisa tarik ulur selama bukan perkara dosa. Kalau perkara dosa harus lebih ketat. Tapi kalau tidak, ya kita perlu lebih cerdik gitu ya. Saya masih ingat tuh ada satu video bagus sekali gitu. Jadi dia seorang arsitek begitu sedang mendesain rumah gitu. Dia kebetulan ada kertas karton itu dijadikan sebagai pijakan gitu kan untuk membuat miniatur rumahnya gitu kan. Terus kemudian dia mikir itu dia pakai ya apa ya. Sebenarnya iseng aja dibalik. Apa ini? Jadi gara-gara balik miniatur dia jadi punya ide yang menarik berkaitan dengan model bangunan modern yang minimalis itu. Hanya gara-gara balik itu. Nah, itu contoh bagaimana sesuatu yang bisa jadi tidak pada tempatnya, tapi dia bukan perkara dosa atau bukan gitu, tetapi menjadi kreativitas. Nah, itu dia. Tapi kalau sudah berhubungan dengan dosa, kita betul-betul mencoba untuk berhati-hati. Nah, wasyari'ah kulluha 'adl. Amirah bil adli, nahiyatun 'anil dhulmi. Nah, semua bagian dari syariat itu keadilan. Nah, jadi Bapak sekalian, meskipun nanti kalau berkaitan dengan penerapan itu bahasanya lain. Jadi aturannya Allah itu semuanya adil. Nah, tentang menghukumi sebuah kasus, nah itu tentu kecerdikan, kecermatan seorang hakim, seorang manusia tentu bisa mempengaruhi apakah peraturan itu tepat atau tidak. Tapi asalnya semua bagian syariat itu mengandung keadilan dan menghapuskan kezaliman. Itu dia. Nah, misalkan kenapa ini termasuk orang yang harus Islam ini memang tidak sederhana. Memang standarnya Islam itu tinggi sekali, maka perlu difahami betul pelan-pelan dengan hati yang tulus, hati yang bersih, gitu ya, dengan niat-niat yang baik. Ada sebagian orang itu saking menekankannya tentang perkara kasih sayang Allah, ya, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu kemudian dia menafikan ajaran Islam seperti bahasan tentang jihad, bahasan tentang kisos, bahasan tentang hudud. Ya, itu tentu dia offset, orang begini ini offset. Ya. Karena apa? Karena bahasan jihad dan sebagainya tadi juga dari Allah. Tapi kita harus memahami bahasan jihad itu kalau diletakkan pada tempat yang tepat itu bagian dari kasih sayang Allah, bagian dari keadilannya Allah. Bahasan tentang kisos, bahasan tentang hudud, tentang hukuman-hukuman syariat. Meskipun ada yang tampak keras, ya, selama itu memang pada tempatnya dan itulah ketentuan Allah, maka itu bagian dari keadilan, bagian dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa
Jadi jangan sampai kita offset, jangan sampai kita sembarangan menafikan sebagian ajaran Islam gara-gara kita tidak mampu menangkap maksud dari Allah kenapa menetapkan hari itu, ya, dengan mengatasnamakan perkara Allah yang lain. Ya, tidak menasihatkan tadi ya, musuh jihad, perang, kan itu kan ada kekerasan, itu nggak ada kasih sayangnya Allah, berarti bukan ajaran Islam. Nggak begitu, karena itu adalah ketetapan Allah yang lain. Memang menjadi muslim itu butuh keseimbangan betul ya, antara bagaimana berlaku kasih sayang dan berlaku tegas dalam keadilan, itu memang butuh keseimbangan. Dan memang kecenderungan manusia itu ke satu arah. Ya, banyak yang suka pada doktrin jihad gitu kan, bagus itu, tapi nggak ada kasih sayangnya. Nah, itu yang ini kebablasan. Tapi ada juga yang tadi modelnya penekanannya pada kasih sayang sangat baik ya, tapi lupa bahwa ada ketegasan-ketegasan yang Allah tetapkan. Nah, padahal sebetulnya dalam kehidupan keseharian ya, kedua-duanya dibutuhkan. Ya mungkin tidak semua orang mengalami langsung peristiwa begitu itu ya. Bagi guru, apalagi guru BK, bagi guru yang menangani ketertiban, terasa betul itu antara ketegasan dengan kasih sayang itu harus betul-betul seimbang. Kebablasan salah satunya pasti akan error tuh, pasti akan mengalami kekacauan. Tapi bagi orang yang bidang-bidang kesehariannya tidak langsung di situ, mungkin tidak begitu terasa bahwa prinsip tadi itu sangat penting untuk ditegakkan. Nah, jadi syariat itu sepenuhnya membawa pada keadilan, menyuruh pada keadilan dan melarang dari kezaliman. Di dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, "Qul amara rabbi bil qisti." Katakanlah bahwa Allah menyuruhku untuk berbuat keadilan. Kata al-qistu, Bapak Ibu sekalian, itu kata lain dari keadilan, tetapi maknanya sedikit berbeda. Kalau keadilan itu maknanya lebih kepada menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau al-qistu juga al-mizan itu lebih kepada keseimbangan. Nah, itu dia. Atau kalau al-qis lebih tepat pada proporsionalitas. Kalau mizan keseimbangan. Jadi kalau ada yang menggambarkan keadilan dengan timbangan, itu hanya satu makna keadilan menurut Islam. Ya, kalau anaknya dua kembar ya harus imbang. Tapi kalau anaknya yang satu SMA, satu SD, masuk ya duitnya podo, malah jadi dolim loh. Misalkan kita bilang yang SMA dikasih 15.000, kemudian yang SD bilang, "Pak, itu kok 15.000, saya kok 5.000, harus setara dong," gitu. Nggak bisa. Nah, itu contoh keadilan, tapi tidak keseimbangan. Keadilannya tidak dengan keseimbangan, tapi dengan proporsionalitas. Itu dia. Ya lebih abstrak. Tapi ada juga yang keadilannya itu abstrak sekali. Bagi anak kecil memahaminya mungkin bingung gitu. Misalkan tadi mosok bola sepak nggak boleh pakai basket, toh kan sama-sama bola, nah, gitu ya. Nah itu bagi anak kecil mungkin bingung, bodoh-bodoh bola apa gitu kan. Nah tapi bagi kita yang sudah lebih dewasa, punya pikiran lebih abstrak begitu, nah, ini memang tidak diperuntukkan untuk itu. Bisa saja diperuntukkan untuk itu, tetapi memang konsep dasarnya nggak kesana, gitu. Itu contoh keadilan yang lebih abstrak. Nah maka kalau ada orang menggambarkan keadilan hanya dengan timbangan, itu hanya salah satu makna keadilan. Tetapi makna keadilan itu lebih luas dibandingkan sekedar makna timbangan. Karena ada yang berupa timbangan atau keseimbangan, ada juga yang proporsionalitas, ada juga yang sudah konsepnya tentang mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Gimana cara berbuat adil pada orang tua? Oh, ya memuliakan mereka, menghormati mereka. Pada tetangga berbuat baik dan sebagainya, gitu ya. Nah itu contoh. Jadi ada beberapa kata kunci di dalam Al-Quran yang bermakna keadilan. Di surat Nahl ayat 90 Allah mengatakan innallaha ya'muru bil 'adli. Allah menyuruh kepada keadilan. Di surat Al-An'am 82 Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mohon maaf ini di surat An'am ya, bukan di surat Al-Baqarah, tadi saya salah mengingat. Nah, ini orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman, bagi mereka lah keamanan dan juga petunjuk Allah.
Fa'inal iman usuruhu wa furuhu batinuhu wa zahiruhu kulluhu adlun wa ridduhu zulmin. Bapak Ibu sekalian, beliau katakan iman itu pokok, pangkal dan cabangnya, lahir dan batinnya itu adalah keadilan. Kok bisa? Nah, di antara iman itu bagi kita menjadikan Allah sebagai sesembahan, Rasulullah sebagai teladan, Quran sebagai pegangan, itu iman. Begitu kita tidak meletakkan Allah sebagai sesembahan, kita mendudukkan selain Allah sebagai sesembahan, itu kezaliman, kekufuran. Kita tidak menjadikan Nabi sebagai teladan, itu kezaliman, itu kekufuran. Quran bukan sebagai pegangan, itu kezaliman, itu kekufuran. Nah, iman itu pangkalnya dan cabangnya, lahir dan batinnya, semuanya adalah keadilan. Makanya kalau kita mau yang adil, menjadi orang beriman itu salah satu pijakan keadilan. Tapi tidak hanya itu saja, tentu praktek-praktek turunannya juga dilakukan. Ya. Dulu ada jebakan pas di pemilu, ya, mending mana kafir tapi adil atau mukmin tapi dolim, gitu kan? Itu masih ingat, ya. Nah itu sebetulnya secara logika sudah salah. Itu secara logika disebut dengan false dilemma, dilema yang salah. Kenapa begitu? Karena kalau dibalikkan gampang aja. Ada nggak mukmin yang adil? Ya ada. Adakah yang kafir dan dolim? Ya ada. Ya, berarti kan sebetulnya benturkannya salah kan? Itu yang disebut dengan false dilemma. Nah, itu secara logika sudah salah. Nah, tetapi kalau kita lihat, kita cek lebih dalam lagi, sebetulnya kekafiran itu sudah mengandung unsur kedoliman. Nah, jadi iman itu sudah mengandung makna keadilan dan kekafiran sudah mengandung makna kedoliman. Tapi juga bukan berarti kemudian kita juga bersantai-santai. Misalkan ada muslim yang jadi pemimpin dalam politik begitu, kan? Ya tentu dia harus berusaha untuk menciptakan keadilan minimal yang operasional bagi muslim maupun kafir. Orang kafir juga berhak dong buat KTP, dapat tunjangan. Ya, misalkan ada orang muslim soleh jadi presiden, lalu kemudian diberikan tunjangan, ya, berikan tunjangan kepada yang gajinya kurang dari berapa juta gitu ya. Kan yang ikut BPJS kan sekarang dapat bantuan itu kan. Nah, itu yang nggak boleh kan, kemudian yang tidak, yang dapat hanya muslim saja, yang kafir ya dapat, mau dia warga negara kan. Nah, dia juga tetap berhak untuk mendapatkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi kita ini orang Islam dilatih untuk melihatnya secara komplit. Keimanan adalah keadilan, ya, tetapi bagian-bagian dari keadilan yang lain juga harus diperhatikan. Nah, itu dia. Nah, fa'adalul adli wa asluhu al-i'tiraf wa ikhlasu tauhid lillah. Nah, tadi sudah dijelaskan iman sepenuhnya adalah keadilan. Lahir batinnya, pokok dan cabangnya adalah keadilan. Maka keadilan paling adil, keadilan yang paling pokok adalah tauhid. Ya, bertauhid kepada Allah, tidak mencampurkannya dengan kesyirikan adalah pokok keadilan. Itu dia. Wal imanu bi sifatihi wa asma'ihil husna. Keimanan, ya, kita mengenali, mengakui Allah dengan semua sifat-sifatnya yang indah dan nama-namanya yang mulia serta perbuatan-perbuatan yang utama, itu bagian dari keadilan yang paling dasar. Turunannya wa ikhlasuddin wal ibadah lahu, menunjukkan semua ibadah kita untuk Allah adalah keadilan. Menunjukkan ibadah untuk selain Allah kezaliman. Berbuat ikhlas dalam ibadah keadilan. Berbuat tidak ikhlas masuk ke dalam kesyirikan. Ketidakikhlasan di dalam ibadah masuk ke dalam kesyirikan, dan itu adalah kezaliman. Sehingga dikatakan a'dhamu dzulmi wa asyadduhu asyirku billah. Kezaliman paling zalim, kezaliman paling berat adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi disebutkan dalam surat Luqman ayat 13, innasyirka la dzulmun adzim. Ini salah satu nasihat orang tua paling berharga kepada anaknya, itu. Itulah nasihatnya Luqman kepada anaknya.
Jadi kalau orang tua menasihati anaknya belajar yang sungguh-sungguh, cari kerja yang baik, itu diperbolehkan. Tetapi ada nasihat-nasihat yang lebih tinggi yang harus kita usahakan ya untuk ya anak, cucu, generasi kita, generasi manusia kita. Itu tadi diantaranya inna syirka dzulmun adzim. Jangan sampai melakukan kesyirikan. Kesyirikan adalah kezaliman paling besar. Itu dia. Wa dzalika anna al-'adla wa asy-syai' fi mawdi'ihi wal qiyam bil huquqil wajibah. Makna keadilan tadi sudah disebutkan, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kemarin kita sempat bertemu dengan hadis tentang mendudukkan manusia pada tempatnya. Orang tua sebagai orang tua, saudara sebagai saudara, istri, suami, anak, tetangga, itu juga keadilan. Ya, tidak memberikan hak mereka itu juga keadilan. Hak orang tua diberikan, hak pasangan diberikan, hak anak diberikan, hak tetangga diberikan. Itu termasuk dalam bentuk keadilan. Ya, tidak memberikan hak mereka termasuk bentuk kezaliman. Hak orang tua dan mengingatkan itu boleh ya. Misalkan orang mengatakan orang sepuh, "Nak, saya ini orang tua, kamu punya kewajiban menghormati saya." Itu boleh. Ya, bukan semata-mata ego ya. Persoalannya itu urusan yang lain, tapi asalnya tindakan itu boleh. Ya, mengingatkan saya lebih tua dari kamu, ya berhak untuk dihormati, itu termasuk perkara yang boleh, bahkan bisa menjadi kewajiban ketika hal itu tidak diketahui. Ya kan ada di kita mungkin karena hidup di zaman media sosial, sementara iklim internasionalnya itu egalitarianisme, apa-apa serba setara, apa-apa setara, akhirnya lupa pada haknya orang tua, haknya guru, haknya tetangga, haknya teman. Ya. Nah itu perlu diingatkan, bahkan wajib bagi kita untuk mengingatkan bahwa kamu yang lebih muda, kamu sebagai anak punya kewajiban kepada orang tua. Kamu yang lebih muda punya kewajiban menghormati orang yang lebih tua. Dan itu bagian dari iman. Nabi mengatakan laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa lam yarham shaghirona. Bukan dari kami. Artinya apa? Imannya itu bermasalah kalau tidak memuliakan yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Nah, ini dua hal ini harus dilatih. Ada yang kalau sama belia dia sadar, tapi sama yang tua dia belum hormat. Ada juga yang sama yang tua hormat, tapi sama yang belia dia nggak kasih sayang. Itu termasuk kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki atau dilatihkan gitu deh, agar proporsional. Nah, itu masuk dalam keadilan juga. Ya, memuliakan yang sepuh, kemudian menyayangi yang belia, itu termasuk dalam bentuk keadilan. Itu dia meneruskan firman Allah. Oke, nah itu saja. Jadi sebenarnya kalau kita menuruti penjelasannya itu panjang-panjang ya. Tapi biar nggak membosankan ya, satu hadis kita uraikan secara ringkas-ringkas saja. Soalnya satu hadis rampungnya kapan? Alam-alam orang ya, ada kan betul moyang nopo-nopo, betul moyang-moyangan. Ya, kita menikmati kalam Nabi kita, kita mengambil faedah, kita mengayakan jiwa kita dengan kalam-kalam yang bergizi ya, setelah kalamullah Quran yaitu dengan kalam Nabi Muhammad SAW, dan kita menyimak penjelasan para ulama kita yang jelas-jelas mereka menekuni kalam Allah dan kalam Rasulullah untuk menuntut kita semuanya. Semoga menjadi manfaat dan pahala untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.